Saya cek ya, rupanya dia discontinue, jadi masuk 2019 rupanya. Oh. Ternyata sudah discontinue. Oh, berarti kelihatan dari tahunnya tadi Prof. Ya. Tadi kan kalau nggak salah hanya Ya, 2022, 2023 ya. nah ini, Terus 24, 25-nya belum ada ini jadi. ya, ini kan sampai 2023. Oh iya, iya. Ah, nah, sekarang sudah coverage discontinued in Scopus. Nah, Oh, hati-hati ya, cek cek dulu di anu ya di scopus.com ya, teman-teman iya, ya. siap Prof. Nah, kalau ada tulisan begini hati-hati. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa kenapa kenapa ternyata jurnal ini kok tiba-tiba discontinue gitu ya. Yang pertama yang saya lihat, jurnal ini proses reviewnya terlalu cepat, ya, cepat sekali. Jadi tidak sampai setahun itu sudah bisa terbit, ya. Dan ya sebetulnya sih tidak apa namanya tidak 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 jaminan juga, tetapi juga kita perlu ragu-ragu ya. Kalau tidak sampai 1 tahun sudah bisa terbit itu rasanya kok berarti antriannya nggak panjang gitu. Kalau nggak panjang berarti atau dia reviewnya ya tidak tidak qualified gitu ya. Nah ini ada beberapa poin gitu. Ini yang perlu. Jadi jangan wah saya Scopus bisa bisa cepat gitu ya. Oh jangan jangan hati-hati ya. Hati-hati sudah terbit tiba-tiba discontinue. Kalau untuk S3 sih tidak masalah ya. Jadi ketika nanti Anda katakanlah nih sekarang submit gitu ya. Terus tahun depan itu terbit dan yang ditulis itu berkaitan dengan disertasi ya, berkaitan dengan disertasi dan juga pembimbing masuk. Nah, karena itu teman-teman masukkan itu kalau bisa nanti apa namanya ini calon pembimbing saya gitu ya sudah mulai mantap gitu loh. Apalagi kalau teman-teman punya Scopus sejak sekarang gitu, punya Scopus sejak sekarang, submit gitu ya, sampaikan kepada Pak Kaprodi, Pak saya sudah Scopus dengan Bapak ini, kalau bisa pembimbingnya jangan di depan. Nah, itu nilai tawar dari teman-teman gitu. Soalnya kalau pembimbing nggak masuk, nggak diakui untuk syarat ujian gitu loh, gitu ya. Nah, pembimbingnya harus masuk gitu. Harus masuk. Kenapa? Karena pembimbing itu kan punya kontribusi besar terhadap terhadap tulisan kita. Nah, itu ini yang harus coba dicermati ya, supaya nanti ketika apa eh, lulus tidak dipertanyakan skopusnya gitu. Oke, ini hati-hati. Kemudian juga pernah saya sampaikan bahwa dilihat minimal 3 tahun terakhir. Nggak usah dilihat setiap artikelnya, nggak usah lihat berapa volume, tahun sekian berapa volume, tahun sekian volumenya ya, volumenya, isunya ya, isu. Kalau volume kan itu biasanya tiap tahun, ya, gitu. Isunya, ya, tahun sekian sekian isu, tahun sekian isunya isunya tidak konsisten. Juga dicek saja setiap isu perbedaan jumlah artikel itu terlalu jomplang atau tidak. Jomplang dan tidaknya itu kira-kira sekitar 10% lah. Berkurangnya 10%, naiknya 10%. Kira-kira seperti itu. Kalau jomplang katakanlah tahun 2023. 2023 itu mengeluarkan 4 isu. 2024 5 isu. 2026 10 isu. Nah, itu ragu-ragu ya. Hindari kalau kalau bisa hindari. Kemudian isunya mungkin isunya juga konsisten.
2023 4 isu, 2024 juga sama, 2025 juga sama. Tapi setiap isu coba lihat, isu 1, isu 2, isu 3, isu 4. Berapa artikel? Kalau isu 1 20 artikel, isu 2 25 artikel, isu 4 20 artikel, isu 28 artikel, isu berikutnya adalah 22 artikel, tidak masalah karena lebih kurang sekitar 10%-nya gitu ya. Lebih kurang 10 sampai 15%. Tapi kalau isu 1 katakanlah 25 artikel, isu 2 tiba-tiba 50 artikel, naiknya 2 kali lipat, bahkan sampai ada yang sampai 100 artikel, tiba-tiba di isu berikutnya kembali 20 artikel. Nah, itu hati-hati, kalau bisa cari yang lain lah, gitu. Karena itu nyari uang. Satu, yang kedua dikhawatirkan itu adalah jurnal cloning. Waktu sebelum hari raya sudah saya sampaikan ya ada jurnal cloning ya. Hmm. Jurnal cloning. Cloning itu aspal, asli tapi palsu. ISBN-nya sama, nama jurnalnya sama, webnya sama, tapi hanya beda satu huruf atau satu angka. Biasanya webnya itu sama, yang kadang-kadang kita nggak teliti. Ya, nggak teliti. Beda sebetulnya, tapi hanya satu huruf atau satu angka. Karena dia cari uang. Terutama negara-negara berkembang. Negara-negara seperti Indonesia kan masih terlalu ini dengan Scopus gitu ya, sehingga itu menjadi sasaran empuk bagi mafia jurnal internasional. Jadi bukan cuma narkoba ya yang ada mafia mafia internasional, jurnal juga banyak mafia internasionalnya. Beberapa waktu lalu kan ramai ya di salah satu perguruan tinggi di Indonesia ya, kena mafia jurnal. Gitu. Bayangkan kalau setiap nulis artikel 15 juta, kali 10 udah berapa kali dalam 3 bulan gitu ya. Kalau dia menerbitkan sampai 100 artikel sudah berapa tuh? Dalam 1 tahun sudah berapa? Miliar. Miliaran dia pegang uang. Itu mafia itu. Hati-hati mafia jurnal. Oke, ya silakan. Omnia 2000 oh 2026 baru masuk 2014 sampai 2026. 2026 tahun ini coba nggak apa-apa sementara gini caranya. eh Dicek cek dulu. Tiga ini kan 2014 ya. 2014 berarti cek aja 2023, 24, 25. Itu konsisten tidak jumlah artikel plus minus 10 sampai 15% ya. Ah, ah. Kalau setiap isu ya, setiap isu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya kalau hanya nambah satu saya kira nggak apa-apa pada tertentu. Tapi setiap isunya kalau nambahnya paling 5, berkurang 5, gitu, kira-kira seperti itu ya, ya nggak apa-apa itu. Ya. Ini penerbitnya Omnia Science ya. Iya, 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 iya. Ya. Ini hanya 3 isu sampai 4 isu ya. Ya, ini karena ini ada isu khusus ya, makanya dia sampai 4 isu. Nggak apa-apa. Karena kan dia ada penjelasan di situ, ada spesial isu ya. Nggak apa-apa. Tapi kan dia hanya paling nambah 1 isu gitu kan. Nggak sampai nambahnya 5, 6 isu, nggak. Nggak apa-apa kalau itu kan. Jadi plus minus itu nggak apa-apa. Sekitar 1 gitu nggak apa-apa. Gas, gas, gas. Oke, masih ada yang lain? Izin Prof.